Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam pramuka. Baik kakak-kakak, kembali lagi di acara kita. Sebelumnya kita sudah melaksanakan giat ini ya kak. Jadi kembali kita menghadirkan narasumber yang narasumber yang keren. Nanti kita akan berkenalan lebih jauh dan tetap stay di acara kita Podscout UKM Pramuka UNM. Baik, kita di sini telah kedatangan narasumber dari Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Perlu berbangga kak, salah satu andalan nasional bisa berkunjung di sanggar kita dan bisa berbagi ilmu bersama kakak-kakak yang sedang berada di rumah saja di tengah pandemi kak. Baik kakak Saul, bisa saya perkenalkan secara singkat dulu kak. Ya. Nama dari narasumber kita yakni kakak Dr. Saul Ronald Jacob Saleki SE MSI CBPC yang merupakan andalan nasional anggota pengabdian masyarakat. Bisa diceritakan sedikit kak track recordnya, bisa asalnya dari mana dan bisa sampai ke Kuartir Nasional. Kan ini bukan perjalanan yang apalagi namanya kak, bukan perjalanan yang langsung sampai ke Kuartir Nasional, tetapi pasti ada beberapa jenjang yang telah dilakukan oleh Kak Saul. Silakan kak. Ya baik, terima kasih. Selamat pagi, salam pramuka, kakak-kakak dan adik-adik semua. Pertama-tama senang sekali, berbahagia bisa berkunjung ke sanggar Gudep 08095 berapa itu? 08095 dan 08096 ya, yang berpangkalan di Universitas Negeri Makassar. Nah, kalau tadi disampaikan oleh host bahwa perjalanan sampai di Kuartir Nasional itu ya seperti itulah keadaannya, bahwa memang ibarat kita kalau mendaki gunung, kita tidak bisa langsung di atas, harus bertahap dari bawah. Nah, saya di Pramuka itu malah lebih dulu dari pendidikan formal saya. Jadi saya ketika masih 6 tahun itu sudah ya ikut ibu lah, kebetulan ibu pembina Pramuka, pembina siaga, saya ikut-ikutan. Dan alhamdulillah 19 tahun ya plus 6 tahun, yang waktu umur 6 tahun itu akhirnya 20 tahun saya terus konsisten menjalani masa sebagai peserta didik dengan segala suka dukanya. Nah, nanti mungkin bisa nanti saya ceritakan apa sih suka dukanya, dan saya berharap yang dukanya itu tidak terjadi lagi untuk generasi kita yang sekarang. Kemudian ketika di usia penegak, saya dan beberapa kawan dipercayakan untuk menjadi pengurus Dewan Kerja Daerah. Nah, sebelum itu di Gudep di Ambalan, saya sempat jadi Kerani, kemudian jadi Ketua Dewan Ambalan atau Pradana, kemudian jadi pemangku adat juga gitu ya. Nah, yang tidak sempat itu jadi juru uang. Nah, kemudian di Dewan Kerja Daerah awalnya sebagai sekretaris 2. Kemudian ya mungkin situasi pada waktu itu ya kita berkali-kali, kurang lebih ada 3 kali reshuffle dari sekretaris 2 kali reshuffle, sekali reshuffle masih tetap. Nah, reshuffle keduanya itu, ketiga itu baru jadi ketua. Kemudian tidak lama Muspanitra masih terpilih lagi, masih dipercaya teman-teman. Oke. Dan waktu itu wilayah kerja saya itu masih luas. Dari Morotai di utara itu sampai di Wetar di selatan. Nah, sekarang kan sudah terpisah ya, jadi walaupun wilayah kerjanya luas, cuma ada 5 kuartir cabang. Kemudian setelah selesai masa di peserta didik, dipercayakan untuk membantu Kak Wardah
sebagai pengurus di partai daerah. Setelah itu ada masa saya tidak bergabung di pengurus, tapi kemudian ketika ada Puslitbang di Gerakan Pramuka tahun 2010 ya, ada pembentukan lembaga Puslitbang, saya diminta lagi untuk di sana sebagai wakil kepala Puslitbangda. Kemudian musda terakhir tahun 2014, Kak Warda minta saya lagi untuk kembali bergabung, membantu beliau dan mengurusi bidang pengabdian masyarakat. Munas 2018 kemarin di Kendari, saya dan beberapa teman dari Partai Daerah direkomendasikan untuk bergabung ke Partai Nasional dan oleh tim formatur dipercayakan, dan tugas saya di sana juga sama, mengurusi pengabdian masyarakat. Jadi itulah perjalanan sejak dari anak-anak kita sampai dengan sekarang. Kemudian karena mengurusi pengabdian masyarakat, maka dimanapun juga saya ada sejak 2018 akhir itu sampai sekarang, aktivitas pengabdian masyarakat itu tetap harus nomor satu. Sebagai contoh, tahun 2019 banjir di sini ya. Nah, karena saya kebetulan sementara menjadi warga Makassar, saya minta izin ke teman-teman di Komisi Abdimas, ke ketua komisi, minta supaya dibuatkan surat tugas mendampingi teman-teman di Satgas Pramuka Peduli di sini dalam rangka melakukan respon terhadap musibah banjir, bencana banjir yang terjadi waktu itu. Kemudian apalagi kemarin waktu banjir di Jakarta sama juga. Dan kami di Komisi Pengabdian Masyarakat itu kebetulan saja 8 orang pengurusnya itu tidak ada satupun yang tinggalnya di Jakarta. Jadi sejak awal kami sudah terbiasa bekerja jarak jauh. Nah, ketika situasi COVID ini itu makin memperkokoh. Saya kira itu hikmah positifnya. Jadi ya itu ya perjalanan lah, ya. Perjalanan yang tadi diminta oleh host, gimana ceritanya sampai bisa di Partai Nasional, terus apa yang dilakukan. Itu tadi dari perjalanan dari segi kepramukaan. Ya. Jadi kalau saya bertemu dengan orang-orang hebatnya pramuka itu Kak, saya selalu penasaran. Apalagi Kak Saul ini sudah menyelesaikan dari pendidikan formal dari segi doktoralnya. Ya. Jadi saya ingin sedikit penasaran Kak, sebenarnya menyesuaikan pendidikan formal dan pendidikan non formalnya Kakak antar di mungkin dari strata satunya, dari magisternya, kemudian lanjut di doktoralnya, tetapi tetap masih aktif di gerakan pramuka, apalagi di bagian pengabdian masyarakat. Bagaimana kalau terkait hal seperti itu Kak? Iya, pendidikan itu kan ada 3 tempatnya. Pendidikan informal di keluarga, kemudian formal di sekolah, mulai dari PAUD ya kalau sekarang. Kalau dulu zaman saya itu baru TK, dan itu pun juga pilihan, bukan wajib. Kemudian yang non formal. Dan saya dan mungkin juga kita semua harusnya beruntung, bersyukur bahwa kita bisa mengalami 3 itu ya. Banyak juga teman-teman kita yang hanya mengalami pendidikan informal dan pendidikan formal. Yang non formalnya sama sekali enggak. Nah, pertanyaannya, bagaimana bisa mengatur supaya semuanya bisa jalan ya? Waktu peserta didik, kita kan diprogramkan untuk latihan ya. Kita punya kurikulum, kita ikuti, tetapi yang tadi, ini menyambung yang tadi saya bilang, banyak suka dukanya. Nah, dukanya adalah bahwa kurikulum-kurikulum yang disiapkan untuk peserta didik itu, saya tidak menyelesaikan secara penuh di setiap jenjang. Siaga hanya sampai siaga bantu, penggalang hanya penggalang rakit, penegak hanya sampai penegak laksana, pandega ya. Tapi kan masih ada satu, ada penegak Garuda, ada siaga, penggalang Garuda, siaga Garuda, penegak Garuda, pandega Garuda. Itu yang tidak selesai. SKK sama juga.
Kita punya tawaran kurikulum kecakapan khusus itu kan banyak, ada ratusan. Saya belum nyampe 50, jangankan 50, 20 aja nggak selesai. Itulah dukanya yang saya harap ini tidak terjadi untuk adik-adik kita. Karena kalau kita mau menjalankan pembinaan secara baik bagi adik-adik kita, maka tiga kurikulum kita, SKU, SKK, dan Pramuka Garuda itu mesti dilihat secara rimba. Nah, kemudian waktu di Dewan Kerja Daerah tahun 94 ya, nah itu baru mulai kuliah nih. Nah, bagaimana menjaga supaya itu jalan? Memang ketika kita diperhadapkan dengan situasi harus memilih, terkadang karena jiwa muda kita lebih senang memilih yang sesuai dengan kondisi kita. Belajar formal di nomor 2-kan gitu ya. Dan ya ada dampaknya lah. Studi agak terlambat selesai. Tapi bagi saya terlambat selesai studi itu bukan berarti kita tidak mampu. Tetapi justru kita dengan situasi seperti itu bisa mendapatkan kesempatan yang kalau ini sudah terlewatkan tidak bisa kita kembalikan. Bagaimana menjadi mahasiswa sambil mengurus Dewan Kerja Daerah kan itu pada waktu itu ya. Belum lagi sebelumnya di Saka ya, di Ambalan seperti itu. Nah kemudian di Racana juga ya, kebetulan Gudep saya itu walaupun pangkalan di SMK tapi kami punya 3 golongan. Jadi penggalang, penegak, dan pandega. Nah, jadi alumni sekolah yang dia tidak ingin gabung di Gudep kampusnya tetap bergabung di kami aja ya, mau nggak mau kita bikin satuan untuk mereka. Kemudian kita juga punya tanggung jawab bagi diri pribadi, kita harus bekerja kan untuk cari nafkah. Bagaimana supaya ini bisa tetap jalan dengan hobi ya? Kalau pramuka dianggap sebagai hobi, bagaimana supaya ini bisa jalan? Ya tinggal kita mengatur. Kita mengatur sehingga semuanya bisa jalan sama-sama. Ketika melanjutkan studi di sini, saya kebetulan S2 S3-nya di Unhas. Saya mau nggak mau tidak bisa menjalankan tugas sebagai pengurus di kuartir daerah secara full karena saya di sini kan. Tetapi ada waktu-waktu tertentu saya bisa menjalankan itu. Sebagai contoh misalnya ketika banjir kemarin di Sulsel, saya diberi tugas dari kuartir nasional hanya 5 hari. Setelah 5 hari ternyata ini responnya masih ada kan oleh teman-teman di sini. Nah, saya mintalah surat tugas baru dari kuartir daerah. Jadi masa tugas saya diperpanjang. Pertama dari kuartir nasional, kemudian setelah selesai dilanjut dari kuartir daerah. Dan ya kalau studi S3 saya memang terlambat. Bagi saya itu terlambat. 6 tahun 9 bulan itu sangat lama. Tetapi di balik keterlambatan penyelesaian studi formal itu ada manfaat lain yang itu justru tidak dimiliki oleh teman-teman saya yang habisnya 4 tahun, 5 tahun. Apa itu? Kebetulan saya dari Ambon. Ya. Kalau kita mau ikut conference di luar Ambon, dan itu kebanyakan sebelum masa ini kan semua mesti tatap muka, dan itu kebanyakan di Pulau Jawa. Perjalanan dari Ambon ke Jawa itu mahal minta ampun. Nah, saya manfaatkan kesempatan ada di sini. Jadi sambil menyiapkan disertasi, saya bisa ikut conference, gitu ya. Dan alhamdulillah bisa sampai ke konferensi internasional yang di luar negeri. Kemudian sempat juga ikut program magang akademik namanya Sandwich Light gitu, dan beasiswa dari pemerintah juga. Dan bagi saya itu adalah hal positif lain yang saya dapatkan dari dalam tanda petik keterlambatan penyelesaian studi formal. Teman-teman yang selesai lebih cepat, apa mereka pulang. Tapi kalau mereka mau ikut conference, bayarnya mahal tiketnya gitu. Nah, itu yang terjadi. Sehingga bagi saya semua hal itu kan ada plus minusnya. Kita ambil yang positifnya aja. Seperti itu.
Kak, jadi ini membuktikan bahwa anak pramuka itu selain aktif di gerakan pramuka juga tidak melupakan pendidikan formalnya, seperti itu Kak. Oh iya, kita bertanggung jawab untuk diri kita nomor satu, kemudian untuk keluarga kita, untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara. Itu kan? Jadi itu adalah misi kepramukaan yang harus kita jalankan. Itu adalah prinsip dasar kita yang harus kita lakukan. Peduli terhadap diri sendiri, peduli terhadap masyarakatnya, peduli terhadap bangsa dan negara. Ya. Sebelum masuk di tema nih Kak, supaya agar komunikasinya bisa berjalan dengan baik, bisa kita siap. lepas dulu. Ya. Iya, Ini karena protokol kesehatan ya. Iya, Kak. Tapi harus jaga jarak. Siap Kak. Ya, siap. Untuk tema hari ini Kak, ini tentang masih seputar tentang COVID-19 di masa pandemi ini. Dari SK nomor 058 tahun 2020, Kak Saul ini merupakan Ketua Satuan Tugas Pramuka Peduli Penanggulangan Pandemi COVID-19 yang di-SK-kan langsung oleh Kuartir Nasional. Ya. Sejauh ini bagaimana pandangan Kakak terhadap virus COVID-19 ini dari sudut pandang gerakan pramuka? Apakah anggota gerakan pramuka, bagaimana sih anggota gerakan pramuka memandang virus COVID-19 ini? Apakah dianggap biasa saja ataukah bersikap apatis karena dia mengikuti anjuran pemerintah saja? Seberapa jauh peran pramuka dalam menanggapi COVID-19 ini Kak? Ya, ini pertanyaan yang berat sebenarnya. Karena ini kan persoalan persepsi ya. Iya. Bagaimana kita melihat ini? Jadi yang pertama, virus ini kalau kita ikuti sejarahnya, ini kan dia punya siklus. Ada yang bilang 100 tahun. Tapi kemudian kalau dibandingkan dengan virus generasi sebelumnya, katakanlah contoh MERS di Timur Tengah, kemudian flu burung dan sebagainya, ini kan kurang dari 100 tahun. Ini masih kurang dari 10 tahun malah. Nah, bagaimana pramuka melihatnya? Justru bagi saya ini adalah blessing in disguise. Artinya apa? Ketika terjadi pandemi ini, maka atau yang paling sederhana deh, ketika wabah ini terjadi, maka kita dalam tanda petik secara berevolusi dipaksakan harus kembali menjalankan apa yang menjadi pembelajaran dari orang tua kita dulu. Sebagai contoh, di depan rumah kita, bukan hanya di Sulawesi Selatan, di Pulau Jawa, di mana-mana, itu sejak dulu ada di depan rumah kita tuh ada gentong air kan. Iya. Kalau datang cuci tangan, cuci kaki kan gitu. Iya. Nah, ketika ini menjadi makin modern, seakan-akan itu ditinggalkan. Nah, dengan pandemi ini kita dipaksakan harus kembali seperti itu. Ya mungkin dengan tampilan yang lebih modern, misalnya pakai galon pakai wastafel dan sebagainya. Tapi esensinya kan sama, bahwa kebersihan diri itu nomor satu. Hal yang lain, pemerintah di Kementerian Kesehatan punya gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat, Germas. Salah satunya adalah penerapan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan, tidak merokok, sering berolahraga dan sebagainya. Ini sudah berlangsung sangat lama, tetapi pelaksanaannya tidak memasyarakat. Orang masih masa bodoh. Tapi ketika terjadi pandemi, kita lihat sejak Maret sampai sekarang, di mana-mana orang sering berolahraga, orang mengkonsumsi makanan yang sehat kan gitu. Ini bagi saya itu adalah sebuah hal yang baik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana pramuka melihatnya? Kita sebagai pramuka sejak kecil itu pun selalu diajarkan supaya tetap hidup bersih dan sehat. Sebagai contoh, sebelum kita latihan dulu, saya ingat waktu masih siaga, itu ada periksa kuku, periksa ini kan. Di sekolah formal pun sama dulu. Sekarang saya tidak tahu apakah masih dilakukan atau tidak. Nah, itu adalah bagian dari upaya itu. Kemudian di SKU kita yang saya masih ingat di Penggalang dulu, ya menjaga kebersihan diri, menggunakan pakaian yang bersih kan itu.
Itu kan ada SKU, saya tidak tahu kalau SKU yang sekarang masih disebutkan, tapi saya kira itu tetap menjadi bagian dari perilaku kita. Dan ketika situasi yang terjadi, maka ini adalah upaya untuk memperkokoh proses pembinaan kita, bahwa memang yang sudah dilakukan, yang kita pilih itu sudah benar, tinggal dirutinkan ya. Jadi perilaku ini harus kita lakukan, lama kelamaan akan menjadi terbiasa ya. Kalau sudah terbiasa, maka nanti satu ketika insya Allah akan jadi budaya hidup bersih dan sehat. Itu kan jauh sekali, itu konteksnya seperti apa? Artinya orang di mana-mana itu akan tetap melakukan seperti itu. Nah, karena itu maka ketika terjadi pandemi, pemerintah pertama kali mengumumkan tanggal 2 Maret kasus pertama yang terkonfirmasi. Pramuka di mana-mana sudah lakukan banyak hal. Hal-hal yang dilakukan oleh Pramuka itu tentu untuk membantu pemerintah dan masyarakat. Karena itu tanggung jawabnya. Kenapa dia bertanggung jawab untuk itu sebagai Pramuka? Ya karena memang dia berjanji untuk itu, ikut serta membangun masyarakat, cinta alam dan kasih sayang sama manusia. Kalau yang siaga tiap hari berbuat kebaikan, itu kan mesti menjadi habit, menjadi perilaku, menjadi kebiasaan. Kalau semua bisa lakukan itu secara rutin, maka nanti akan jadi budaya. Saya kira itu. Kak, jadi sebenarnya untuk anggota gerakan Pramuka dalam menghadapi COVID-19 ini bukanlah hal yang baru ya, karena pada pembinaan kita seperti di SKU, kemudian di kode kehormatan kita sudah mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan diri, lingkungannya. Kemudian Kak, beberapa hari yang lalu saya sempat membaca di website resmi covid19.go.id yang dibentuk oleh pemerintah setempat. Di situ ada yang mengatakan bahwa ini namanya Kak Dedi, Kak, mungkin juga merupakan satuan gugus tugas. Dia mengatakan bahwa Kuarnas Gerakan Pramuka ini telah menurunkan sekitar 2.000 orang di seluruh Indonesia untuk membentuk satuan tugas Pramuka Peduli COVID-19 ini. Sampai pada hari ini apa-apa saja yang telah dilaksanakan oleh 2.000 anggota gerakan Pramuka itu Kak, yang dibentuk kemudian menjadi satuan gugus tugas Pramuka Peduli dalam percepatan penanganan COVID-19 ini Kak. Ya. Tentang angka 2.000, saya kira ini perlu kita lihat baik-baik ya, karena hasil rekapan kami di Satgas berdasarkan laporan yang masuk itu lebih dari itu. Lebih dari itu. Per bulan April itu sudah sekitar 5.000-an yang beraktivitas di lapangan dan mereka sampai sekarang tetap melakukan itu. Kemudian apa yang dilakukan itu pun disesuaikan dengan konteks lingkungan di sekitar mereka. Sebagai contoh, teman-teman kita itu relawan Pramuka Peduli banyak yang melakukan aktivitas disinfeksi, melakukan penyemprotan disinfektan gitu ya. Kemudian ada yang bagi-bagi masker, tapi ada juga yang bikin masker, bikin hand sanitizer, bagi-bagi kan gitu ya. Ada yang lakukan edukasi bagaimana cara pakai masker yang baik dan benar, bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar ya. Kemudian dampak dari pandemi ini antara lain juga terkait dengan ekonomi. Banyak orang yang harus tidak mendapatkan penghasilan lagi, dan itu tentu berpengaruh kepada pemenuhan kebutuhan. Nah, banyak juga teman-teman pramuka yang melakukan aktivitas menghimpun dan mendistribusikan 9 bahan pokok, bahkan ada yang lebih simpel itu menyalurkan makanan siap santap gitu ya. Kemudian yang lebih sustain itu adalah mereka melakukan upaya menanam di pekarangan masing-masing dengan berbagai metode. Ada yang pakai aquaponik, ada yang hidroponik, ada yang menggunakan media tanam yang lain dan sebagainya. Dan mungkin masih ingat, ini belum terlalu lama, ketika Hari Pramuka kemarin, Bapak Presiden, Kak Jokowi, beliau di Gerakan Pramuka adalah pramuka utama, sekaligus juga Ketua Majelis Pembimbing Nasional.
menginstruksikan, saya menganggap ini instruksi, bahwa gerakan pramuka mesti menjalankan dua gerakan nasional. Yang pertama adalah gerakan kedisiplinan nasional, yang kedua adalah gerakan kepedulian nasional. Nah, kedua gerakan ini adalah dalam rangka membantu pemerintah dan masyarakat dalam percepatan penanganan COVID. Nah, kami melihatnya begini, gerakan kepedulian itu untuk mengatasi dampak, sedangkan gerakan kedisiplinan ini untuk mengatasi pandeminya. Nah, sebelum itu kan pemerintah merubah kebijakan dulu waktu Maret sampai dengan bulan Juli awal itu kan adanya hanya satu gugus tugas nasional penanganan COVID. Kemudian bulan Juli berubah kan, dinaikkan statusnya jadi komite penanggulangan COVID yang di dalamnya menghimpun dua unit, satu satuan tugas penanganan COVID, yang satu satuan tugas pemulihan ekonomi nasional. Nah, ini hal yang baik. Nah, karena itu maka ketika kita diinstruksikan untuk melakukan dua gerakan nasional yang tadi, maka kami melihatnya itu adalah sejalan dengan kebijakan pemerintah. Untuk penanganan COVID, ya kita menjalankan gerakan kedisiplinan nasional. Disiplin untuk apa? Menerapkan 3M. Apa itu? Menggunakan masker ketika keluar rumah. Bahkan ada yang bilang masker mesti dipakai di mana saja ketika kita berkumpul banyak orang. Yang kedua, walaupun itu di rumah sekalipun ya. Yang kedua adalah disiplin untuk mencuci tangan pakai sabun di air mengalir. Yang sering dikampanyekan kan hanya gerakan cuci tangan. Tidak. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Lalu yang ketiga adalah disiplin untuk menjaga jarak. Nah, sekarang pramuka bagaimana mendisiplinkan dirinya nomor satu, kemudian menjadi contoh, mengajak yang lain untuk menerapkan itu. Itu adalah gerakan kedisiplinan nasional. Nah, gerakan kepedulian seperti apa? Nah, itu tadi dampaknya. Yang ingin kita bantu pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi. Ketika banyak orang tidak bisa mendapatkan penghasilan seperti biasanya, maka tentu akan berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan. Bagaimana mereka makan? Tiap 6 jam orang mesti makan. Bagaimana ketersediaan bahan pangan mereka? Pramuka bisa bantu. Caranya gimana? Nanamlah dari rumah. Hasil panennya selain untuk konsumsi di rumah sendiri, kan bisa bagi dengan tetangga. Siapa tahu tetangganya juga bisa terinspirasi, dikerjakan yang sama. Saya nanam bayam, tetangga nanam kangkung, ya kita bisa saling tukaran kan gitu. Kalau ada kelebihan bisa bagi untuk yang lain lagi, yang seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya, bagaimana ekonomi ini harus tetap berlangsung. Tentu butuh wirausaha. Kebetulan basic keilmuan saya itu adalah ekonomi. Saya melihat ini kalau tidak segera kita atasi, kita siapkan diri kita bergerak dari sekarang, maka ini dampaknya akan jangka panjang. APBN kita hampir 2.000, artinya hampir 50% dari APBN kita itu terpakai untuk penanggulangan COVID. APBN kita kan sekitar 4.000-an triliun. 2.000, hampir 2.000 itu terpakai untuk COVID. Artinya apa? Program-program pembangunan yang lain yang sudah dirancang sebelumnya sejak tahun lalu itu tidak bisa terlaksana. Kemudian ketika ini tidak bisa terlaksana, bagaimana tingkat pertumbuhan ekonomi kita? Per bulan Agustus kemarin, di triwulan kedua itu pertumbuhan ekonomi kita sudah minus 5. Nah, mudah-mudahan ini bisa dijaga, tidak bertambah parah. Caranya bagaimana? Perputaran ekonomi di lapangan, di sektor real itu harus dibuat. Bagaimana peran pramuka? Ayo pramuka bergerak, menyiapkan diri, memaksakan diri untuk menjadi pelaku usaha baru. Tentu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan kan gitu. Nah, ini juga menjadi bagian dari concern kami, makanya sejak awal kami di Kuartir Nasional itu ketika membentuk Satgas, ada 2 kelompok di situ yang besar. Kelompok pertama adalah bicara tentang penanggulangan COVID, kelompok yang kedua bicara tentang bagaimana penguatan ekonomi. Nah, penguatan ekonomi sendiri itu ada
terkait dengan pembinaan kewirausahaan bagi anggota Gerakan Pramuka. Lalu yang kedua adalah ketahanan pangan. Seperti itu yang kita di Kuartir Nasional coba melihatnya, dan itu sudah kita lakukan. Nah, tentu kita di Gerakan Pramuka ini kan berjenjang nih. Paling bawah di Gusepan, kemudian ada Satuan Karya, ada Kuartir Ranting, terus sampai di Kuartir Nasional. Yang bergerak ini kan teman-teman di bawah nih, Kuartir Cabang, Kuartir Ranting, Kudep, Saka. Kuartir daerah, Kuartir Nasional ngapain? Nah, terutama kami di Kuartir Nasional tugasnya adalah mendukung, memfasilitasi, ya, dan juga kadang-kadang mesti membimbing, sehingga aktivitas teman-teman di lapangan itu tetap menerapkan protokol kesehatan. Yang kedua, tetap sejalan dengan aturan pemerintah, ya, kebijakan pemerintah. Penggalang, penegak, pendega, dan anggota dewasa, sebenarnya hal-hal apa yang dianjurkan dilaksanakan untuk anggota Gerakan Pramuka per golongannya, Kak? Misalnya kebijakannya untuk pramuka penegak bisa melaksanakan ini, untuk siaga cukup ini, dan anggota dewasa perannya dalam mendidik atau membina anggota muda dalam Gerakan Pramuka itu dianjurkannya seperti apa, Kak?